dengan gua Bowo, gue Kevin, dan kita ada di podcast Red Talk, Random Talk. Oke. Udah lama banget ya kita. Iya, udah lama nggak kita udah nggak ngomongin yang aneh-aneh ya. Terakhir kita mana ya? Ya udahlah pokoknya. Tahun 2022 guys. Ya sekarang kita udah mulai comeback lagi di semua konten-konten yang ada di artifisial. Semoga kalian bisa ngikutin, semoga kalian bisa enjoy buat nemenin bulan puasa kalian tahun ini. Nah, ngomongin bulan puasa nih, udah hari kelima sekarang. Emang iya? Iya, cuma hari kelima. Hari kelima? Hari kelima, iya hari kelima sih. Iya udah lima. Hari Senin kan? Yes. Iya, hari kelima. Nah, ada kegiatan apa atau ada hal apa yang terjadi selama bulan puasa di bumi kita ya, di bumi kita atau di kejadian pribadi, ada kegiatan apa atau ada hal apa nih gitu terjadi gitu. Ini kita bakal topik yang pertama. Bentar, hubungin ini dulu ya, apa sih tadi? Enggak, ini dulu cowok yang ngomongin kita dulu aja. Oh boleh. Gimana Bow, belakangan ini ada hal yang bisa diceritakan atau ada hal yang menarik atau hal aneh? Alhamdulillah kita sudah punya studio ala-ala seperti ini. Yoi, nah ya. Ala studio lumayan lah ya. Lumayan. Kalau lu lihat, kalau dibandingin sama dulu tuh kayak agak sempit, terus apa sih ceilingnya tuh lebih pendek. Di sini kita punya rumah yang dijadikan studio oleh kita semua. Rumah siapa ini rumah? Orang lain. Ada rumah siapa? Ya ada rumah adalah, sponsor kita. Sponsor kita adalah dari itulah pokoknya. Jadi mantap pokoknya. Mantap. Nah, kebetulan juga gue juga sering datang ke sini buat take produk sama take sketsa atau konten-konten yang kita udah jalanin selama ini. Kendalanya nih kan kita kemarin udah sempat syuting ya. Kalau gue cerita sedikit, sebenarnya kita tuh hari Kamis, at least 2 hari lalu kita tuh sempat syuting dulu di sini. Kita kayak breaking down dulu awal-awal kita coba di studio, alhamdulillah bisa lancar. Tapi ada kendala nggak waktu apalagi bulan puasa take terus kayak mikir, terus juga udah lama juga nih nggak bikin konten, apa ada kendala? Ya kalau dari aku ya pasti ada lah kendala kan, karena kita udah lama agak kaku dikit ya pasti. Kaku dikit di sini. Udah lama nggak bikin kayak konten atau apalah. Kayak kaku pasti ya, terus udah lama juga nggak kita ngebuat setup kayak gini. Persiapannya belum lagi puasa lapar. Betul lah. Nggak lapar sih, lebih tepatnya kayak stamina kita nggak sebanyak kalau kita nggak puasa, cuman itulah ujian kita puasa ya. Betul. Jadi kita walaupun puasa harus tetap beraktivitas. Ya, beraktivitas, semangat, nggak boleh godin. Yakin belum godin? Oh, tentu. Baik, gila. Tunggu aja. Kan kalau 7 hari itu biasanya tuh hari pemutihan ya baru masih hype-nya tuh. Iya. Masa hari kelima udah godin lagi ya kan? Ya. Udah nggak? Ini orang yang tahu arti godin nggak? Oh iya, godin. Tunggu, godin bahasa apa coba? Definisikan godin bahasa apa? Godin bahasa apa ya? Tapi kalau orang-orang Bandung tuh bilangnya tuh godin sih rata-rata sih. Godin itu adalah kalau definisi bahasa Indonesianya coba jelasin dulu. Bahasa Indonesianya apa? Jadi kita Jadi intinya godin itu kayak bukan ngebatalin puasa. Jadi kita di bulan puasa tapi ya nggak puasa malah makan. Ya intinya kayak gitulah ya. Intinya nggak puasa. Nah, itu aja. Makan kayak di warteg, kayak di Warmindo nih ada nih teman gua dulu nih. Kapan ya? Teman gua dulu nih kegap loh aja lagi di Warmindo lagi makan, gila kata gua tuh. Dipotoin lagi sama teman gua, gila. Kan teman gua ada 2 nih, yang satu motoin teman gua satunya lagi gitu. Bu, ini bukannya temen lu ya lagi makan jam segini. Nah bodohnya juga dia motoin ya, dia juga diketahuan ya. Bodoh banget ya, siapa gitu. Siapa ya? Nggak tahu, gue juga. Kamu Nik. Barah Niko berarti. Niko namanya guys. Sebut saja namanya Niko guys. Ya namanya juga masih awal-awal, masih hype lah buat puasa. Berarti dari Bowo nggak ada kejadian yang bisa kejadian aneh diceritain untuk 5 hari belakangan ini, nggak ada ya?
Kemarin sih, jadi kemarin kemarin gue sempat kesini sebenarnya, sempat ikut tidur juga di sini, sempat tag juga buat salah satu brand ada. Terus waktu track itu sebenarnya gue tuh karena kalau dibilang masalah konten gini gue udah agak lebih lancar lah, maksudnya kan kalau kayak Kevin tuh masih baru tag gitu kan. Nah kalau Bowo kan udah pekerjaan ya. Amin. Amin baik jadi semoga nih ya yang mungkin dengar for some reason gitu ada gitu. Doain aja guys, semoga dia direkrut ya. Di hire sama perusahaan yang biasa dia konten ya. Ada itu orang-orangnya juga ya. Jadi gue cerita sedikit gak apa-apa kali ya? Gak apa-apa. Jadi gue tuh udah sampai ke seminarnya coy. Jadi kayak si brand itu tuh ada seminarnya gitu lah buat cerita si brand itu. Gimana kamu seminarnya gimana? Tentang apa itu? Ya tentang si brand itu lah istilahnya kayak ceritain kayak brand itu apa gitu. Misalnya namanya juga brand brand sesuatu ngeseminarin atau nyeritain sesuatu pasti ada. Nah terus ternyata banyak orang-orang yang nge-notice gua gitu aja kayak kamu yang di ke sosial medianya ya? Udah bagus loh gini gitu coy. Boleh. Terus udah lampu hijau ya. Wah, kalau sama orang-orangnya wawancara juga sampai kan kayak ada petinggi-petingginya lah istilahnya ya. Bosnya gitu ya. Udah kayak udah mulai. CEO-nya sih, tapi ya petinggi-petingginya kayak gitulah istilahnya. Boleh, Bob. Itu udah kayak mulai. Wah, berarti kamu udah lampu hijau ya. Udah lampu hijau sebenarnya aman. Ya doain nanti guys, semoga Bowo bisa kerja di tempat yang sekarang dia ini. Amin baik serius. Nah, next cerita sedikit lagi. Jadi kemarin tuh gua di sini tuh ini ya bikin konten buat si produk itu. Ya tanyain si Ilham dah aja itu adalah bikin konten paling lama buat itu aja. Emang bikin berapa konten atau bikin durasi berapa menit coy? Bentar, tapi cuma bikin 2 kali aja. Tapi kan gua kok sedikit cerita dikit, jadi biasanya konten gua tuh kalau nggak nyeritain tentang si produk itu, kalau nggak wawancara tentang si produk itu gitu. Nah kemarin tuh kayak sedikit ke cerita agak sedikit out of topic tapi masih di range itulah. Kayak kasih tips and trick, tapi karena gak tuh ya namanya juga baru puasa. Mungkin pikiran kita gini nih. Buyar atau kurang fokus gitu ya. Gue baru bangun tidur jam 3:30 ya. 3:30 sore. Oke. Waktu itu jam 8:08-nya disuruh mikir itu tagnya. Berapa kali yang tagnya kemarin? Yang bikin itu 2 apa lebih 2 apaan aja tuh orang sampai kesel cepet bangsat katanya aja udah lama. Oke, jangan ikutin pola hidup dia bangun jam 4 sore itu nggak berguna. Jadi kerjaannya tidak beres, bukan tidak beres lama. Jumatan dulu, tapi gue Jumatan ya guys ya, kemarin kan Jumat ya, Jumatan. Tapi tidur lagi kan? Enggak, ya iya, percuma Anda puasa tidur. Ya kalau tidur terus sih. Jangan tidur terus loh guys. Ya kalau puasa. Jangan juga main game sampai ngelupain temennya di kontrakannya. Oke. Siapa ya? Sepertinya siapa ya? Gara-gara temennya udah mah temannya teh gak ada kuota. Udah lah ya. Udah. Cerita sendiri. Ya intinya itu udah jam 4. Cukup banyak menghafal. Jadi kayaknya benar itu gua tag paling lama sih. Setelah gua bikin cerita pendek zaman dulu. Jadi ini lu kan nggak ada kuota nih, serasa di alam tanpa teknologi. Gua ngeket dikerasa. Enggak, cowok, harusnya lu gini. Nggak ada orang tanpa gangguan, meditasi. Meditasi kalau nggak memikirkan gimana konten-konten selanjutnya. Boleh. Itu coy. Meditasi, keheningan tanpa ada sosmed. Hening banget sih. Iya. Kemarin sumpah benar-benar hening banget. Enaknya di kontrakan atau di rumah studio ini tuh benar-benar. Nih sekarang kalau hening tuh hening banget, jadi enak. Kecuali kalau ada motor racing. Itu kayaknya setiap sore ya, hanya setiap ada aja mobil. Ya namanya juga bulan puasa sore hari ngabuburit. Iya sih. Banyak anak-anak yang
motor-motoran coy. Terlebih sebenarnya kita tuh deket salah satu sekolah juga ya, gitu. Sebenarnya kita di depan rumah ini sekolah ya. Ada sekolah. Tapi jadi kita lalu libur sih dulu ya. Ya kan libur coy. Enggak sekarang kan kemarin kagak denger gak sih? Enggak kan kalau bulan puasa biasanya anak sekolah paling sekolah cuma sampai kayak jam 11 jam 12 sudah pulang. Oh iya ya. Iyalah. Iya gitu. Iya. Iya, gue kan ini nganter jemput ponakan juga biasa dia pulang jam 2:30, jam 12 sudah pulang, Cok. Itu ponakan lu apa? Kelas berapa? SMA sama SMP. Oh iya. Iya. Oh, itu yang baru tahu. Lupa sih dia udah tua itu. Sabar. Dunia itu memang cepat berlalu ya. Sumpah gila kerasa. Dulu gua masih muda waktu tek awal sekarang. Lu juga sebenarnya masih muda sekarang. Umur berapa tahun? Kepala 2 lah. Oh iya. Kepala 2 masih muda sebenarnya untuk manusia ya. Rata-rata manusia itu sebenarnya hidup kurang lebih berapa, Cuk? Nabi Muhammad 56 tahun gak sih kok? Bukan Nabi Muhammad rata-rata. Ya biasanya kan lu enggak rata-rata manusia zaman sekarang itu hidup 70 tahun. Maybe kalau jadi kalau kalah kasih tanda bintang. Kalau sedikit agama mah biasanya umur manusia tuh tergantung nabinya atau rasulnya gitu. Bener nggak kok? Ini kok bener, coba berapa? Ini kok ini pembuka agama di pembuka agama. Kok pembuka agama kayaknya jadi kayak kult aja kayak dia yang paling religius yang paling ngerti lah. Yang paling ngerti dia udah khatam udah 25 kali lah. Buset deh. Khatam Quran, coy. Amin dong kok, amin. Oke. Berapa umurnya berapa tahun Nabi Muhammad meninggal 56 ya? Kamu dia gimana nih? Pokoknya istilahnya di atas 50 tahunan lah. Tapi ya berarti kurang lebih segitu. Berarti gua masih banyak lain salah. Amin. Coba bener 73. Buah di searching dulu. Seenggaknya kita tidak memberikan informasi yang salah. Cuman rata-rata orang Indonesia hidup itu 73 tahun ya. Lihat di Google ya. Oh iya, orang Indonesia doang tuh. Ya di situ dietnya orang Indonesia. Okay. Ya, mungkin kalau sedunia ya nggak beda jauh kali, beda setahun 2 tahun, maybe I don't know. Oke lah. Nah kita sekarang sedikit cerita-cerita tentang hal-hal yang terjadi di sosial media kita, hal-hal yang terjadi di luar kita sekarang ini. Yang pertama yang gue pengen bahas sih masalah ini sih. Bisa-bisanya. Ada apa nih? Mobil expander. Oh my Mobil expander. Nubruk Porsche. Oke, mobil Porsche mungkin ya dijual. Mobil enggak yang gue bingung ya. Kenapa bisa mobil expander? Ini kan di showroom ya? Showroom mobil. Showroomnya showroom terkenal gitu. Ya, showroom apa? Why gitu? Kenapa, Cok? Gimana ada konspirasi atau apa enggak menurut lu? Gua sempat dengar di Twitter, jadi katanya tuh kayak ada masalah ini ya, lebih ke masalah bisnis gitu soalnya. Kalau lu perhati kan kalau yang baru lihat ya, apa nih aja mobil expander nabrak mobil Porsche. Wah, ini mah jual mobil expandernya aja buat kebadan bempernya gak cukup katanya. Oh iya bisa. Begitu kan bagian depan, Porsche yang itu mesin belakang mesin depan ya? Nggak tahu kalau masalah Porsche. Mungkin kemungkinan dari menurut gua ya. Kalau udah dilihat dari rusaknya mungkin depannya bagasi, mesinnya di belakang ya. Cuman nggak tahu ya lebih tepatnya, nanti kita coba cari tahu. Ya pokoknya yang kita tahu aja ya. Ya intinya tetap aja mau mesin yang di belakang juga kayaknya mau ganti juga mahal tuh. Iya, namanya Porsche, mobil sport, harga miliaran. Masih di showroom. Masih di showroom dihantam. Nah, kalau lu lihat petanya nih, anjir ini udah ada peta Advance Motor. ini Advance Motor nih. Advance Motor ya. Ini jalan. Wah, ada jalannya. Nah, gimana, Cok? Kalau mau tahu, nabraknya tuh lurus, coy. Lurus gimana? Kan lurus banget gini kan? Iya. Tapi itu tuh parkiran. Kalau lu pernah lihat vlognya Fitra Eri yang dia sempat nyobain mobil Koenigsegg aja. Oh iya. Itu kan. Tapi gue lupa sih bentuk jalan
tampilannya gimana? Jadi itu tuh rumah lagi. Showroomnya tuh. Jadi masuk gitu tuh situ tuh yang itu tuh kayak parkiran gitu, parkirannya kayak parkiran pendek gitu, kecil. Terus showroom. Nah, kalau mau menabrak tuh harusnya kan kayak masuk dulu parkiran nggak sih? Masuk parkiran, set gitu. Jadi nggak lurus. Oh iya. Pasti kayak nggak mungkin kayak bener begini apa adu banteng banget gitu. Iya. Nah, ini tuh kalau nabrak tuh kayak bener-bener orang yang lagi parkir. Ya bisa aja sih mungkin orang-orang baru nyetir mobil gitu kan ya. Kan suka banyak tuh yang kegiatan. Ya bisa jadi. Mau yang ngerem ngegas gitu kan. Iya, sangat sering terjadi itu. Terutama yang ada di sini juga pernah ada yang ngalamin ya. Oke. Nah itu kalau katanya kan ini mah ada yang bilang mabok lah, ada yang bilang salah ngegas lah, tapi ya gak tau ya, itu bener-bener adu banteng banget. Kalau istilahnya kalau nggak salah di media sosial gitu bilangnya mabok. Ya kan kalau mabok tuh kan nggak mungkin kayak lep gitu kayak sengaja banget gitu. Mungkin kalau orang mabok kan pikirannya kemana-mana. Kalau orang nyetir mabok pasti nggak mungkin nggak segitu kan, pasti gitu kan, belok-belok nggak sih belok-belok nggak sih gitu kan. Nggak lurus banget, nggak sesuai jalur langsung nabrak gitu, enggak sih ya kan. Kalau orang kan nggak sesuai jalur gitu. Nah itu sih yang bikin jadi konspirasi, ganjil. Nah, ganjil ini tuh yang di sini. Ginjal. Sorry. Iya. Ya jadi itu terus kalau kalian perhatiin plat nomornya si mobil Xpander itu, ternyata belakangnya tuh gak ada huruf. Gak ada huruf, jadi misalkan B123 gak ada huruf. Nah, itu tuh udah cukup mahal nih. Ya itu kalau setahu gua kalau plat nomor yang gitu itu bayarnya lumayan loh. Ya. Yang ada itu custom nggak sih maksudnya? Iya, nggak custom sih, lebih ke ya mungkin agak antara atau custom gimana gua kurang tahu. Tapi yang lebih adanya lagi nggak ada angkasan. Ini nih buat yang lebih ngerti ke plat nomor mungkin bisa dijawab ya. Tunggu ini ada berapa nomor di plat nomor? Plat nomor nggak ada huruf. Tapi kan mungkin tapi bisa. Itu berarti itu kan bayar lah, itu saya pasti bayar. Iya bayar. Ada extra money buat mobil Xpander. Buat apa sih plat nomor itunya? Berarti harus ada dia ngeluarin duit lebih buat ngeluarin plat nomor itu. Tapi ternyata tuh gak ada angka 1, kok nggak salah. Gue lupa ya plat nomornya apa ya. Pokoknya gak ada angka 1, gak ada angka 2, gak ada angka 4. 1, 2, 4. Itu tuh kalau ngomongin feng shui-nya Cina, itu tuh ternyata itu kayak bikin orang sial gitu kalau nggak salah. Jadi boleh dikoreksi ya nih. Gua masih. Oke. Berarti lupa ingat kemungkinan ini si nomor plat nomor belakangnya tuh 58 yang artinya tuh keberkahan atau gue lupa aja. Pokoknya intinya itu tuh angkanya tuh memang sengaja buat kayak bikin fortune atau bikin keberuntungan buat kita gitu. Jadi itu tuh ternyata plat nomor custom yang harganya bisa sampai ratusan juta. Gak sih, mungkin puluhan kali. Ya puluhan ratusan, tapi buat mobil Xpander. Ya tapi buat mobil ini mah bukan merendahkan Xpander ya. Tapi biasanya kan rata-rata kalau orang yang punya Xpander kayaknya jarang banget gitu yang bikin custom plat nomor gitu loh. Kecuali kalau emang bener orang iseng aja gitu yang punya banyak duit gitu kan. Itu soalnya gue juga kalau punya banyak duit, mobil buat apa juga sih di custom juga gitu kan, kayak ngabisin duit mending buat beli apa kek gitu kan, beli motor lagi kek atau apa gitu kan. Tapi ini mungkin karena kayaknya udah banyak banget sampai ke cara buat ngeluarin uangnya tahu istilahnya. Jadi kalau gue sempat baca-baca di forum, baca-baca di Twitter tuh lumayan lah harganya ya, lumayan. Ada ada yang bilang katanya ratusan loh katanya. Katanya itu tuh bring the fortune buat si penggunanya. Jadi maksudnya lu mau Xpander berapa sih harganya? 300
300-an deh kayaknya. Kalau anggaplah benar itu harganya bisa antara sampai ratusan juta, itu tuh 1/3-nya dipakai cuma buat plat nomor doang. Berarti itu orang kalau gua ya kalau punya 300 gitu kan, anggaplah 100 ya plat nomornya, anggap 100 berarti 400, mending beli mobil yang lebih bagus enggak sih gitu kan. Itu kan. Iya kan? Itu loh. Iya, mending beli mobil yang lebih bagus. Bodoh amat dengan plat nomor, yang penting gua bisa nyobain mobil yang lebih bagus dari Expander gitu kan. Itu. Contohnya Jimny gitu kan. Berarti dia udah punya mobil yang lebih bagus kalau begitu, bro. Iya, berarti emang mobilnya nggak satu sih menurut kita ya. Nggak satu. Ya. Terus mungkin ada 2. Ada juga di Twitter, nanti bisa dilihatin sini. Twitter. Kalau lu lihat ada yang foto yang nabrak itu ada. Yang nabraknya bapak-bapak, ibu-ibu. Bapak-bapak itu botak tapi kira-kira umurnya berapa? Udah tua, masih muda? 40-an, 50-an lah kurang lebih. Tapi terus kayak kalau gua amit-amitnya nabrak mobil Porsche. Iya. Getar gak sih orang? Iya, lu punya mobil anggap 300 juta, nabrak mobil miliaran, cok. Gimana enggak juta, guys? Iya. Nah, jadi itu mobil Expander berapa sih harganya? Paling 300 juta lah ya mungkin. Setahu gua 300 juta. 1/3-nya, Iya, 1/3-nya itu dipakai buat plat nomor doang. Plat nomor aja ya. Ya kalau gue sih kalau punya anggap 300. Gila. Ada 100 buat spare buat plat nomor. Mending beli mobil yang lebih bagus enggak sih? Yang harga 400. 500 juta tuh apa? Mobil listrik baru tuh BYD apa ya namanya? Lupa ya. Nggak tahu sih. BYD kalau nggak salah tuh buat tuh 500 juta dapat tuh bagus katanya. Iya. Tapi ini malah buat beli plat nomor. Jadi orang karena biasa dan pasti punya mobil yang lebih bagus juga sih. Iya, pasti berarti mungkin bisa dia punya kayak 2 atau 3 mobil lebih ya. Emang orang banyak duit kali gitu kan. Terus kalau lu lihat fotonya nih, ada nih fotonya nih ya. Ada apa orang yang nabraknya gitu, itu tuh gesturnya tuh santai banget. Kalau gua di amit-amitnya amit-amitnya santai gimana jika udah nabrak kayak tenang gitu. Gini kayak ada yang ngobrol gitu kan satpamnya, terus dia udah aja ya udah gitu. Kalau gua sih ya gitu tuh kayak berarti dia tuh kayak pede gitu, kayak santai aja sih, ya udahlah itu shit happen gitu sih. Kalau gua ya gak kepikiran sih, cowok. Gua aja beli, anggaplah punya mobil gitu kan, Expander gitu, 300 juta tuh kayak susah nggak sih buat belinya, tahu-tahu nabrak mobil yang harganya berkali-kali lipat sama mobil kita, gantinya gimana gitu kan. Itu pasti panik nggak sih kan? Dia bisa dengan tenang gitu aja. Pasti. Kalau lihat di foto ini gesturnya sih katanya tenang banget ya. Jadi sorry. Jadi ya pasti ini orang bukan sembarang orang biasa ya, yang istilahnya bisa diganti lah. Katanya ada juga yang bilang itu gara-gara persaingan kompetitor, itu juga kurang tahu ya. Berarti gua kurang ngerti. Di kasus ini banyak ada teori-teori yang kemana-mana. Banyak teori yang ini ya, hebat juga ya. Lebih Evan Motor itu salah satu produsen mobil bekas terbesar di Indonesia, bukan salah satu ya. Salah satu. Iya, salah satu yang terbesar ya. Kayak ada mobil Porsche-nya yang limited edition, ada mobil G-Class yang udah diedit gitu. Memang yang GTA diedit anjir. Yang udah dimodif dari Brabus yang cuma berapa unit di dunia, kayak ya begitulah. Berarti emang mobil-mobil luxury-nya banyak ya, yang harganya udah miliaran kan. Mobil eksotis itu lebih di kerucutin lagi, lebih langka. Jadi nggak ada syirik gimana, tapi ya intinya yang mobil Expander sih kayaknya fine lah, bisa ganti lah. Nggak sampai kayak orang jadi mobil Expander udah lu mending istilahnya ke penjara aja deh, ke penjara masih dapat makan, kata istilahnya begitu aja. Bagus juga, kasihan juga keluarga aja. Tapi ya udahlah, intinya setiap berkendara hati-hati lah bro, apalagi itu mobil Porsche agak lumayan ya. Iya, nggak tahu sih itu kira-kira ganti ruginya berapa. Berapa ratus juta mungkin bisa ya, bisa juta ya. Itu cukup lumayan ya. Iya. Nah, ngomongin mobil nih, ada salah satu influencer aja. Influencer itu ya orang yang tidak bisa blunder guys. Sedikit blunder tuh habis lah langsung. Padahal dia tuh jadi sebenarnya masalahnya nggak terlalu apa-apa atau gimana ya. Cuma orang yang mengeluh di Jakarta macet, that's fine. Semua orang juga pasti mengeluh. Ya gue juga kalau macet kayak apa sih, kenapa tiba-tiba macet gitu, kenapa gitu. Padahal ya
orang tuh macet kalau ke Jakarta dan mengeluh macet tuh kayak itu mah kayak udah hal wajar gitu kan. Lah, gitu, kayak Jakarta macet. Jakarta dengan macet tuh udahlah perfect duo. Nah tapi ternyata si influencer ini ternyata tuh mengeluhnya tuh di dalam mobil yang literally salah satu alasan kenapa Jakarta macet ya. Oh iya Jakarta macet karena emang banyak banget mobil ya. Padahal jalannya gede-gede ya. Iya emang. Kalau bandingin sama Bandung dah. Kalau Bandung juga sebenarnya macetnya wah sama aja, lebih parah mungkin macet. Cuman kalau di Bandung itu jalannya kecil-kecil. Jalannya kecil-kecil. Terus emang Bandung itu kan nggak didesain buat jadi kota metropolitan ya. Betul. Jadi cuman emang banyak orang, cuman nggak sebanyak di Jakarta ya. Emang buat kayak. Ya kalau orang Bandung tuh tahu lah tempat-tempat yang sepi, tempat yang ramai. Kayaknya di Jakarta semuanya udah ramai, jadi kayak mana macet. Ya emang udah padat banget Jakarta, dari semua orang semua se-Indonesia kan banyak pusatnya lah ya, namanya juga pusatnya di situ. Ibu kota, pusat ekonomi juga di situ kan. Jadi ya emang pasti banyak populasinya di situ numpuk sih. Nah itu yang jadi masalah sebenarnya kalau misalkan ngeluh gitu kayak aduh Jakarta macet ya, padahal cuma ngetik doang sebenarnya kalau kita kan kayak ya udah gitu kan, kayak gitu, mungkin orang-orang itu kayak iya macet gitu nggak sih ya kan. Iya tapi ini si komplainnya tuh di mobil sebenarnya ya. Si orang yang influencernya tuh kayak oh udahlah, oh iya juga ya, kayak oh iya gue ternyata goblok juga ya ternyata ngeluh tapi pakai alasan yang buat yang ngeluh gitu. Iya. Nah tapi sebenarnya dia si ceweknya tuh kayak cewek influencernya tuh udah kayak udahlah gitu, secara responnya dia juga cukup bener lah gitu. Tapi nih gobloknya nih ada abangnya ternyata di TikTok mengeluh adiknya dipirain masalah begituan doang. Malah lu adik kalau nggak salah adiknya deh yang ngelurusin tuh adiknya tuh abang ya. Jadi gini, ada 3 bersaudara, kayaknya ada 3 bersaudara di orang-orang ya. Kita juga nggak tahu ya. Silsilah keluarga ya. Jadi yang influencer pertama tuh kayaknya anak tengah, terus adiknya juga kayak udah maafin kakak gua kayaknya bodoh lah gitu kakak. Udah mau tahu macet malah pakai mobil. Lu juga harus nerima macet istilahnya begitu. Ini kakaknya lagi main game apa itu gue lupa efek gue. Dia malah ngeluh kenapa cewek gue adik gue malah diomongin begitu padahal dia cuma ngeluh doang biasa-biasa. Namanya netizen Indonesia gitu. Terus juga memang benar juga sih lu ngeluh di hal yang ternyata itu salah satu hal yang bikin lu ngeluh tuh ya itu mobil gitu. Iya, salah satunya kan mobil, dia pakai mobil dia mengeluh. Sebenarnya salah dia juga ya pakai mobil. Iya. Malah bikin macet coy. Tapi ya untungnya janganlah sampai dipanjang-panjangin juga lah. Udahlah gitu kayak udahlah gitu maksudnya kalau kayak apa sih nggak usah diribet-ribet lagi. Nggak usah diribet-ribetin. Itu mah kesadaran diri sendiri aja coy. Kalau nggak mau macet udah pakai kendaraan umum gitu kan. Gitu dia kata tuh sebenarnya kendaraan umumnya tuh udah bagus banget. Bagus tapi karena saking banyaknya orang jadi orang lain tuh nggak mau. Gue nggak pernah ngerasain peak hour di Jakarta di Monas di Transjakarta Monas. Emang gue juga pernah anjir. Gila, gue kejepit anjir pakai bus ya, pakai bus Transjakarta. Wah gila sih. Mungkin itu ada beberapa orang kayaknya dibikin malas gitu ya. Iya. Tapi ya terus emang orang Indonesia juga selain jadinya males pakai kendaraan umum, orang-orang Indonesia lebih kayak gengsi gitu kan. Oh itu gengsi ya. Sudah apa sih? Gue punya duit di mobil, pakai mobil lah gitu kan, mikirnya gitu rata-rata ya. Gue kalau di Jakarta gue sumpah kalau gue di Jakarta gak bisa beli mobil sih. Ya kalau emang mau tinggal di Jakarta enak pakai umum nggak sih? Iya umum. Karena emang umumnya udah bagus banget. Gue itu dari Blok M ke Pasar Senen waktu itu tuh benar. Kayaknya buat orang Jakarta biasa ya kalau Blok M ke Pasar Senen pakai Transjakarta. Transit. Itu buat tuh kayak ternyata ada yang beginian ya di Bandung kagak ada begitu. Bandung kagak ada. Mau kayak ya udah lu harus ke
lalu ke IKEA. Ya Bandung tuh sangat kurang banget kendaraan umumnya udah males dah. Karena emang satu di Bandung tuh nggak komplit ya, kayak angkot dan gitu tuh kayak cuma sampai jam 6 doang, Cok. Ya. Enggak, bahkan sore aja udah nggak ada. Soalnya udah sedikit ditambah. Kalau mau cerita sedikit ya, di Sukajadi itu dulu 2 arah. Iya, 2 arah. Sekarang 1 arah dan itu bikin susah sih buat driver sih. Iya. Sebenarnya kasihan ke drivernya ya. Dapat driver angkotnya. Jadi rutenya bikin bingung dan rute yang karena 1 arah itu jadi banyak angkot. Iya, di satu titik jadi banyak Kalau angkot. Iya. Kalau ke Cipaganti itu ada mobil Sajen Ciroyom, Kalapa Sukajadi, ada mobil Karangsetra Kalapa, terus ada mobil Cicahem Ciroyom. Ya, banyak banget. Iya, Cicahem Ciroyom bener ada Cicahem Ciroyom. Cicahem ada. Terus Ledang Cicahem tuh 5 angkot dengan jalur yang sama tuh sempat ada ke Iya emang membingungkan kalau di Bandung ya untuk kendaraan umum. Ya itu memang bukan buat bikin. Memang sih kalau belum kebandingkan zaman dulu memang lebih macetnya zaman dulu ya. Kalau di kan gua kebetulan namanya dekat Sukajadi nih. Terasa banget lah kalau satu jalur tuh. Iya. Bikin meredakan sedikit. Tapi ya buat kendaraan sosial kendaraan umum emang muter-muter Cok. Nah iya. Sebenarnya emang itu sebenarnya solusinya kurang ya, itu enak ke orang yang di rumah Sukaja tapi tidak enak ke orang yang rumahnya di Hegar Mana. Kalau kalian tahu Hegar Mana yang Setiabudi itu, kalau misalkan kalian mau ke arah atas Setiabudi atau Lembang muternya jauh Pak. Kalau pakai mobil muternya jauh Pak. Kecuali kalau Anda brave enough lewat ini Puncrut. Enggak sih, iya bisa kalau ke arah Lembang ya. Tapi agak harus lumayan PR lah jalannya. PR. Ya, itu tanjakannya mengerikan tanjakannya. Banyak yang mau gua situ soalnya. Oh iya. Iya. Sempet tuh gua mau nanjak tuh sama si Ilham tuh teman. Itu mobil di tengah-tengah tuh gede banget anjir. Wah, itu memang mobil ya buat orang-orang luar tuh nggak bisa. Gua 2 kali sama orang luar lewat sana pakai mobil pada panik kan. Orang luar kota ya. Iya, bau kupling gitu kan. panik aja kayak digenjot terus aja kuplingnya, Cok. Nah, ngomongin ini ya kendaraan umum nih, ternyata ya bus Ledang Leuwi Panjang udah ada lagi. Oh Damri ya? Iya. Oh iya. Sempet. Gua pasti nggak. Lu sempat nggak? Abang pernah nggak ada ya? Enggak. Emang gua tahu emang nggak ada karena dulu gua kuliah waktu dulu gua kuliah di STTB di Jalan Soekarno emang sering pakai bis. Nah terus semenjak pindah kuliah dan udah kerja kayak ini bis yang gua suka naikin kok nggak ada gitu kan. Terus sempet nanya juga ada saudara emang yang kerja di dinas perhubungan nanya, oh ini kalau yang ini emang udah nggak ada katanya yang rute Ledang Leuwi Panjang udah nggak ada. Oh gitu. Karena apa gitu lupa lah pokoknya mah alasannya kan udah nggak ada dan sekarang ada lagi ya. Sekarang baru ada lagi. Gue juga kan gue kebetulan kampusnya jadi cukup. Jadi ya gue kan di UPI nih ngerasa lah gitu kan. Mobil bus Ledang Leuwi Panjang tuh gak ada. Iya. Kita baru kemarin sempat viral di kalangan anak UPI. Di anak UPI. UPI doang kan yang gak ada anak UPI. Oh iya. Mostly ya. Ada lagi ternyata baru ada lagi tuh mungkin kenapa ya kenapa dihilangin ya? Dulu kenapa dihilangin? Bangkrut kalau nggak salah ya. Damri udah nggak ada sebenarnya. Makanya diubah nama bis kota itu bukan Damri lagi tapi Pasundan bis Transpasundan. Itu kalau nggak salah bangkrut atau apa gitu. Itu memang kalau nggak salah Damri ada Damri. Kalau lu tahu kan Damri ke IKEA ada. Itu Transpasundan. Ada satu lagi yang lewat tol. Iya itu kayaknya emang bis bekas dulu Damri kayaknya emang dipakai buat itu. Karena setahu gue pernah dapat info kalau nggak salah bis Damri juga ada yang dibawa ke Malang atau kemana gitu. Mungkin bangkrut atau apa jujur nggak tahu sih. Kalau yang tahu mungkin komen aja ya. Kasihannya diubah kali ya. Iya. Yang lebih penting. Jadi Bandung dihilangin. Terus sekarang udah ada buat anak-anak yang mau ke Setiabudi atau mau ke UPI dari daerah bawah tuh cukup ngebantu ya. Iya. Ada jurusan. Karena emang untuk yang daerah atas daerah Setiabudi Sukajadi itu emang nggak susah banget coy umumnya. Iya. Susah banget umumnya nggak di kayak daerah bawah tengah kota ya. Alhamdulillahnya ada lagi ya cukup ngebantu buat kalian. Coba tuh info tuh buat kalian. Nah kita ngomongin info nih anjir. Info.
di Jayapura nih, gila. Ini ada apa nih di Jayapura? Ada apa nih? Ini orang mau udah mau bunuh diri tuh ya udahlah gitu bunuh diri. Ya jangan ini, tapi kayak gimana ya? Lu kalau mau bunuh diri tuh seenggaknya jangan bikin susah orang lah gitu. Emang ini kenapa bunuh dirinya ngajak-ngajak kah atau gimana coy? Emang ada apa? Mungkin kan ngajak, nanti gue sambungin ada ya, tapi jelasin dulu. Oh, iya. Jadi dia tuh biasa lah. Kalau ada yang bunuh dirinya di ini di tower listrik gitu. Salah. Bukan tower listrik, tower apa? Sinyal, sorry. Sinyal. Sinyal itu kalau nggak salah ya. Pokoknya di tower. Dia naik gitu. Dia naik. Terus ada Basarnas, salah satu anggota dari Basarnas. Mau nyelamatin. Pak almarhum Patri ya betul. Semoga beliau diterima sama ibadah. Amin. Jadi dia mau ngebantuin gitu ya, kayak mau apa? Ya udah lu mau diturunin gitu, bantu diturunin. Ngebantu biar dia nggak jadi bunuh diri gitu ya kan. Ini malah di soundroomnya terus dia ikut jatuhnya berdua coy. Jadi si yang mau bunuh diri ini ini si Pak siapa namanya? Patri. Ayo jangan bunuh diri, didorong. Iya, ikut itu dia berdua. Bangsat sih. Ya, meskipun sempat ini ya sempat sadar waktu turunnya, tapi nggak bisa tertolong. Nggak bisa sendirinya. Ya gimana ya, memang zaman sekarang mental health tuh cukup banyak ya. Apalagi zamannya judol kemarin sebab apa? Banyak banget ya yang masalah judi online, slot dan gitu ya. Udah gitu apa? Udah corona kan, orang itu gak langsung bisa. Ya ekonomi nggak langsung pulih. Seperti seperti semula. Terus yang jadi malah ada yang pinjol lah, ada yang ke judol lah, ada yang mau ke judol harus ke pinjol lah, itu bangsat sih. Ini apa? Galbay. Lu mau main judol, galbay di pinjol. Udah. Ya itu tuh perfect tolol. Udah. Jangan seperti jangan ya guys. Jangan kalau yang udah ada tobat lah kalian ya. Jangan galbay. Gila, gue juga ada teman gue salah satu, tolong lah bro, itu bukan investasi, itu hanya permainan saja gitu loh, permainan. Kalau orang main game nih, tidak mungkin saya mau main game CS saya ngejual motor saya untuk beli skin, kan gitu anjir. Gak gitu. Adakah orang yang jual skin atau mau beli skin salah satu game tuh sampai jual motor, sampai jual HP itu kan kayaknya nggak ada tuh, nggak sampai segitu tuh orang. Ya kan anggapnya tuh sebagai kayak main game aja. Tuh kalau mau main game ya lu ngeluarin uangnya pakai uang dingin lah, orang dingin. Makanya jangan sampai jual barang motor atau TV apa. Pinjem lu pernah nggak sih nih? Ini gua game tapi juga game. Pernah nggak sih lu ngisi Steam wallet tapi pinjam begitu ke pinjol, kan kayaknya awan sih gitu. Iya coy, gak mungkin gitu, maneh gitu. Bang dingin lah. Gitu. Kayak kalau untuk skin gitu ya. Iya, aduh. Cuman aksesoris lah gitu kan, nggak usah lah. Kecuali kalau jual akun sendiri. Jual akun, dia punya akun, 2 akun, yang satu jual buat bikin skin, nah itu nggak apa-apa. Ya berarti itu uang sendiri, uang dingin dong. Ya uang dingin nggak minjemin. Ya apalagi kalau skin aja gitu, apa buat judul please lah guys. Tolonglah. Janganlah, itu udah judul tuh bukan kayak keasikan nggak sih? Judul nggak belum pernah ya judul ya. Ini lebih ke addicted sih sebenarnya. Gue mau sedikit cerita sih, memang gue bukan judul ya, tapi kayak ada permainan yang kayak seperti itu tuh memang bikin adiktif lah. Gue cukup tahu itu, tapi ya lu treat itu kalau sebenarnya judul tuh gak boleh nih ya. Judul tuh gak boleh nih guys, gua tekankan judul tuh gak boleh, tapi kalau memang kalian suka main judul for some reason, treat lah as a game. Kayak udah, kalau main game kayaknya nggak mungkin ngeluarin uang sampai minjem ke pinjol lah, menjual motor lah buat main game istilahnya. Yang emang motor buat kerja gitu kan. Apalagi jangan buat balik ya, enggak lah bro, gak begitu, namanya juga game. Anggaplah game tidak akan menghasilkan apapun kecuali kalau kamu streamer gaming yang bisa menarik sponsor. Nah itu nggak apa-apa. Ini buat ngabisin duit, jual barang, aduh. Jangan ya guys, jangan ya. Jangan seperti gitu lah. Itu setiap sekarang tuh banyak yang kena penyakit mental tuh gara-gara itu. Iya. Tapi ya
sekarang kan ada aplikasi-aplikasi yang cukup mempermudahkan kalian untuk bisa ketemu dengan profesional yang mengerti tentang masalah mental health ini ya. Contoh? Kayak ada Halodoc atau kayak ada di sosial media juga suka ada dokter yang open secara free atau fee paling murah lah. Oh iya, gue pernah lihat di TikTok kayak ada dokter gitu, dia kayak banyak orang-orang kayak mental health ya curhat di live-nya dia terus sama dokternya di waro dijawab dikasih saran gitu-gitu. Itu juga ada salah satu web namanya Better Help, itu juga sama basicnya sama kayak Halodoc sih, bisa nyewa profesional yang lebih masalah mental gitu. Jadi lebih baik konsultasi, obrolkan dengan orang terdekat kamu dan terbuka ya guys. Coba terbuka lah istilahnya. Kalau lu bawa beras nih, mending bawa sendiri atau mending bawa berdua? Mending bawa berdua lah. Iya. Gitu. Karena emang mengurangi beban itu, jadi jalannya lebih lancar gitu kan, nggak sampai berat capek gitu kan. Tapi ya capek mental. Iya, jadi istilahnya itu juga ceritanya juga ke orang yang percaya sih. Iya. Jangan ke orang random. Jangan nanti diomongin balik coy. Karena kamu percaya ke orang tua kamu baru gitu. Iya. Nah, ngomongin tadi ya masalah ngajak bunuh diri itu ternyata ada komunitas bro. What? Komunitas? Ini apa lagi nih? Ini manusia tuh apa sih itu? Udahlah hidup tuh baik-baik lah, jangan ada komunitas bunuh diri. Kalau tahu di Twitter tuh ada page namanya komunitas, ternyata ada komunitas buat bunuh diri ya. Enggak, terus yang gue bingung kenapa lu tahu gitu? Jangan lu anggota lagi. Batuk, Cok. Enggak. Cuma gue pernah ada ngasih screenshot gitu, jadi kayak cara ini gimana ya, kasih tau aja gak apa-apa deh. Ini nih ada yang gue pengen bunuh diri caranya, tapi yang paling gak enak yang paling gak sakit gimana ya, terus aku lagi di titik A nih, ada yang mau bunuh diri bareng, gue begitu cok. Kenapa terlalu kasual masalah bunuh diri ini tuh, kayak mungkin ini kayak ngajak mabar gak sih anjir. Ini bunuh diri loh, ini bersangkutan dengan nyawa loh, ini krusial loh ini. Aduh ya ampun, terlalu meremehkan ya. Itu yang juga gak ngerti ya, jadi itu juga kaget baru nemu. Sorry, gue kakinya keramas tadi. Nah guys, makanya olahraga. Aduh, kena lagi ya. Jadi itu namanya ada komunitas bunuh diri itu yang belum tahu sih. Gila sih. Itu gila sih itu. Beneran ada itu? Gila, sumpah dah. Kalau nemu gambarnya gue kasih deh, di sini ada salah satu kayak ada pos-pos aja gitu. Nanti ada di sini nih. Di sini. Oh iya ini. Ini nih ada. Nah, sini. Lu nge-love nih. Nge-love di ini. Iya, gua di love itu. Oke. Gua mau di love nanti ada di feed gua nanti. Apa ya, ada editor kan sudah bikin merah. Oh iya, bikin logo-nya dimerahin. Pakai pilok pakai ada efek bunyinya ting enggak. Iya, ngobrol apa gitu nih. Udah jangan kasihan. Udah bete bukannya. Ya, jadi itulah cerita-cerita yang sedang terjadi di sosial media kita ya. Sosial media. Ya sekarang juga banyak hal bulan puasa kita lakukanlah dengan lebih positif. Iya, lebih semangat lagi. Berpikirlah positif agar kita tidak ada aura-aura negatif di tubuh kita gitu kan. Ya, aura negatif kan tuh. Tapi ya bisa jadi titik poin kebalikan. Titik poin balik untuk kehidupan kita. Iya. Kedepannya agar mati lagi kah? Lanjut. Agar jadi ini bisa jadi titik poin balik buat kita kehidupan, agar bisa jadi kehidupan yang lebih baik di bulan yang cukup banyak berkahnya. Insya Allah ya guys ya. Bisa membantu kita yang lebih baik, makanya ibadahnya dibanyakin. Amin. Jangan godin. Godin ya.